اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا سيد السادات يا باب الحماية يا سيد السادات Hallelujah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa dan mahasiswi Jamaah Pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Pada rekaman ceramah pengajian online LPPK kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk membahas tentang persiapan menyongsong bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sudah berada pada hari ke-20 bulan Sya'ban. Artinya dalam 9 atau 10 hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan yang amat istimewa bagi kita umat Islam, bahkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi sangat spesial bagi umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya spesial. Pada bulan ini, kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dipanggil untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,
itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Selain berdasarkan ayat Al-Quran tersebut di atas tadi, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan bagi kaum muslimin didasarkan atas petunjuk dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa siyamir Ramadan, wa hajjil bait. Artinya bahwa Islam itu dibangun atas 5 prinsip, yaitu pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, naik haji. Dalam hadis tadi, puasa Ramadan termasuk salah satu dari arkanul Islam yang 5. Seorang muslim jika meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim yang benar. Para mahasiswa-mahasiswi Jamaah LPPK UIN Antasari, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan ia juga sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana kitab Al-Quran pertama kali diturunkan. Hingga hari akhir, selama masih ada orang yang membaca Al-Quran, maka nama bulan Ramadan akan terus terbaca. Pada ayat ke-185 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama bulan Ramadan, di mana kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diwajibkan berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan banyak keistimewaan bulan Ramadan, antara lain sebagai bulan yang penuh rahmat, ganjaran amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, pintu taubat dan ampunan dibuka seluas-luasnya, doa dan permohonan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan betapa spesialnya bulan Ramadan. Hadis-hadis menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Antara lain, misalnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan siapa saja yang mendirikan ibadah pada malam Qadar atau malam Lailatul Qadar,
maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Kita diwajibkan berpuasa pada siang harinya, pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Pada bulan ini terdapat juga satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kembali ke topik awal kita, mengapa kita sebagai umat Islam perlu persiapan dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan ini? Bukankah setiap tahun kita sudah sering menjalaninya? Iya, memang. Seiring dengan pergantian bulan, maka bulan Ramadan memang akan selalu datang setiap tahunnya. Tetapi kita yang menjalani Ramadan tahun-tahun yang lalu tentunya tidak ingin Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan kualitas bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi lingkungan di sekitar kita. Supaya Ramadan tahun ini ada peningkatan positif dalam segala aspeknya, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Indikator peningkatan dalam kualitas ibadah itu bisa dilihat, misalnya bagi kita-kita yang sudah baligh ini, jika tahun-tahun sebelumnya kita sudah mampu berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum dari mulai waktu imsak sampai waktu maghrib, maka tahun ini kita bertekad untuk meningkatkan kualitasnya dengan mampu mengendalikan emosi, mampu tidak berbohong, atau tidak menyebar berita hoax, dan lain sebagainya yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Jika Ramadan tahun-tahun sebelumnya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, maka kita bertekad untuk tahun ini mampu mengkhatamkannya 2 kali dalam bulan Ramadan atau bahkan lebih. Kemudian bagi keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, jika tahun lalu mereka sudah mulai belajar berpuasa sampai waktu zuhur misalnya, maka tahun ini kita usahakan mereka mampu berpuasa sampai waktu asar, atau bahkan tunai sampai waktu maghrib sebulan penuh. Kemudian bagi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, jika tahun lalu selama bulan Ramadan, tempat-tempat ibadah, masjid dan musalla di sekitar kita tidak dapat menyelenggarakan kegiatan takmir Ramadan secara maksimal karena pandemik COVID-19, maka untuk tahun ini tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, kita upayakan untuk memaksimalkan kegiatan takmir Ramadan. Takmir Ramadan bisa kita lakukan secara online, pengajian online, pesantren Ramadan online, bahkan musabaqah Al-Quran juga bisa kita lakukan secara online. Untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan nanti, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan mulai sekarang. Yang pertama, bekal pengetahuan tentang segala sesuatu yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Kita perlu belajar ilmu tentang segala ketentuan ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya, tentang syarat sah puasa, yang membatalkan puasa apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, dan lain sebagainya, termasuk tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita bersemangat dalam menjalani bulan Ramadan. Yang kedua, kita perlu menanamkan niat atau tekad yang kuat di dalam hati masing-masing. Keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Kita tidak pernah mengetahui apakah kita masih akan berkesempatan untuk menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang.
Yang ketiga, yang perlu kita lakukan dari sekarang adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Demikian pula kita perlu memperbanyak doa kepada Allah, bermohon, berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga dapat menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan sebaik-baiknya sebulan penuh di bulan Ramadan nanti. Mengapa sebelum menjalankan ibadah puasa kita harus bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kalanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya itu membuat kita malas dalam beribadah atau membuat ibadah tersebut terasa sangat berat kita lakukan. Dalam riwayat hadis diceritakan tentang dua orang perempuan yang merasakan kepayahan yang luar biasa ketika sedang berpuasa. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul menyuruh kedua perempuan tersebut untuk memuntahkan apa yang ada dalam perut keduanya. Manakala keduanya muntah, keluar semacam gumpalan daging yang berlumuran darah dan berbau busuk. Apa kata Rasul menyaksikan hal tersebut? Kalian berdua berpuasa sejak malam hari tetapi berbuka dengan memakai bangkai saudaramu. Karena keduanya melakukan dosa ghibah ketika sedang berpuasa. Nah, para mahasiswa-mahasiswi Jamaah LPPK UIN Antasari Banjarmasin, setidaknya itulah 3 hal minimal yang perlu kita persiapkan dari sekarang guna menyongsong datangnya bulan Ramadan nanti. Sependek yang saya tahu, dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mengajarkan kita untuk menyetok bahan makanan atau minuman sebagai persiapan bahan untuk buka puasa di bulan Ramadan. Apalagi sampai menyetok tabung gas LPG sehingga masyarakat jadi susah mencari gas 3 kg saat ini. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Mari kita songsong bulan Ramadan dengan hati yang senang, ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita nanti mendapat ganjaran pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.